Shalom, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Hari ini kita akan membahas tentang mimpi yang didapat oleh juru minum dan juru roti di dalam penjara yang akan ditafsirkan oleh Yusuf. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus, lawatan Allah supaya kita betul-betul mengerti arti yang sesungguhnya dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita hampiri Tuhan, kita datang kepadanya, rendahkan hati kita supaya kita dilawat Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allah yang setia. Kami datang kepadamu Bapa. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan dahaga kami. Kiralaraba shekiralaraba yaralaraba yara. Kiralaraba shekiralaraba yaralaraba yara. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. ya Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang mulia.
Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, menghibur, menguatkan, menolong kami, anak-anak-Mu. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Ya Tuhan, sungguh heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini yang kami imani ya Tuhan, bahwa di dalam segala situasi dan kondisi seperti apapun, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Cukup bagi kami jika senantiasa Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Di dalam situasi seperti apapun, kami andalkan Engkau.
sebagai Bapa yang baik, sebagai gembala yang baik, sebagai penuntun hidup kami yang terbaik. Oleh sebab itu, terus bawa kami kepada kehendak-Mu, bawa kami kepada rencana-Mu yang indah itu. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar tentang sabda-sabda-Mu, supaya kami lebih mengasihi, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi kami Bapa, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan dan kita juga percaya Tuhan menikmati pujian penyembahan anak-anaknya. Baik, kita lanjutkan pembacaan dan pembelajaran kita ya saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Pertemuan terakhir kita membahas tentang Yusuf di rumah Potifar yang difitnah. Dikatakan bahwa Yusuf itu ingin meniduri istri Potifar. Tapi sesungguhnya hal itu terbalik. Istri Potifar lah yang ingin bersetubuh dengan Yusuf. Tapi karena Yusuf tidak mau berkompromi dengan dosa, dia lari meninggalkan istri Potifar dan kabar atau kejadiannya dibalik saudara. Sehingga Yusuf difitnah ingin meniduri istri Potifar. Nah, hasil dari fitnahan itu Yusuf masuk penjara. Nah, di dalam penjara Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia, taat, hidup benar, jujur dan tulus di hadapannya. Disitulah Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti yang melakukan kesalahan terhadap Fir'aun lalu dipenjara juga. Dalam peristiwa ini kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah sutradara hidup setiap peristiwa di dalam perjalanan kehidupan Yusuf. Mari kita baca saudara, Alkitab saya Perjanjian Lama halaman 43, Kejadian pasal 40 ayat 1, saya akan bacakan, saudara ikuti dengan baik. Mimpi juru minum dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minum dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala.
ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah saudara, seperti yang saya katakan beberapa waktu pertemuan yang lalu, bahwa sekiranya ada orang benar yang diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan semena-mena, maka Allah akan berperkara dengan orang itu. Allah akan berpihak kepada orang yang dirugikan. Nah, seperti yang kita baca hari ini, bahwa Yusuf akhirnya satu ruangan bersama dengan juru roti dan juru minuman raja yang melakukan kesalahan. Yusuf tetap mempertahankan imannya kepada Allah, sementara ia dipenjara dengan tidak adil selama setidak-tidaknya 2 tahun. Setelah menafsirkan mimpi Fir'aun melalui penyataan Allah, maka ia dibebaskan. Nanti akan dibebaskan. Tetapi dari apa yang terjadi sejak kita baca pada hari ini, Allah dapat menggunakan keadaan yang sangat buruk dalam diri orang pilihan. Allah bisa menggunakan keadaan yang paling buruk itu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ternyata apa yang kita baca hari ini, dari hikmat Yusuf, kepandaian Yusuf, kecakapan Yusuf untuk dapat mengartikan mimpi, dipakai untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, singkat cerita, seperti yang kita baca tadi, 2 mimpi ditafsirkan dengan tepat oleh Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf sedang mempraktekkan sebuah kecakapan yang tidak semua orang bisa lakukan. Yusuf mendapat kepercayaan untuk melayani juru minuman dan juru roti. Ini pelayanan yang bukan main-main, saudara. Ini orang yang dekat dengan raja. Walaupun mungkin dalam pikiran kita, dia hanya membawa nampan, bawa minuman, dan nampan, bawa makanan buat raja. Tidak seremeh itu, saudara. Tidak sesederhana itu. Ini orang yang sangat berpengaruh. Orang yang menentukan hidup dan matinya seorang raja. Nah, kita nggak tahu apakah kesalahan kedua juru minum dan juru roti ini seperti apa. Apakah disinyalir ada racun di dalamnya, atau dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan raja untuk coba membinasakan raja dengan racikan-racikan makanan dan minumannya, kita nggak tahu. Tidak disebutkan. Tetapi
ini menjadi penting karena faktor Yusuf di dalamnya. Dan kita tahu, ini orang yang dipercaya raja di penjara. Nah, Yusuf ternyata di penjara di tempat orang-orang yang memiliki pangkat tinggi di Mesir, saudara. Yusuf ada bersama-sama mereka. Tidak dengan penjara dengan maaf ya, pencopet, pencoleng, ya, pemerkosa, bukan. Di penjara di tempat di mana orang-orang berkedudukan tinggi di Mesir melakukan kesalahan. Ini memang strategi Tuhan. Ya. Juru minuman itu disebut kalau orang sana menyebutnya sebagai maskeh. Maskeh atau memberi minuman. Merupakan anggota rumah tangga Fir'aun yang dihargai. Saudara ingat ketika Nehemia, ya, Nabi Nehemia, di dalam Nehemia 1 ayat 11 dikatakan begini. Ia menjadi juru minuman raja. Jadi pangkat itu sama seperti Nehemia. Yang memangku jabatan tersebut, ya, merupakan pejabat tertinggi. Yang dipercaya oleh Raja Persia. Kalau Nehemia dipercaya oleh Raja Persia. Nah, juru minum dan juru roti ini dipercaya oleh Raja Mesir atau Fir'aun. Juru makanan atau juru roti itu disebut sebagai opeh. Ini adalah pengawas dapur. Kesalahannya tidak ditemukan. Nah, sambil menunggu pemeriksaan, mereka ditahan di penjara yang sama dengan Yusuf. Mari kita belajar ini, saudara. Ketika Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia masih mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang mengasihi dia. Tidak bersama dengan pencoleng-pencoleng, tapi orang-orang yang berpangkat. Ya. Ini anugerah dari Tuhan lewat Yusuf. Nah, terdapat banyak penafsiran mengenai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh perayaan Fir'aun. Ya, banyak yang menafsirkan. Supaya saudara tidak bingung ya, saya ada sedikit catatan tentang petugas juru minum dan juru roti. Begini saudara, di Mesir itu ada 38 jenis kue yang dipanggang. Jadi ada 38 jenis kue yang dipanggang. Lalu ada 57 jenis roti. Dari setiap masakan itu dicat dengan berbagai macam warna, tentunya cat makanan, saudara. Saudara, dengan bentuk ya, menyerupai apa? Benda-benda khas Mesir. Karena bagi orang Mesir, makanan pun harus disajikan seperti gambar pujaan mereka, dewa mereka, gitu. Di sini dikatakan bahwa Yusuf mengatasi segala pengertian dan hikmat orang-orang Mesir. Dan ternyata apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu betul-betul tepat artinya. Saudara tahu, juru minuman bermimpi bahwa 3 hari dia akan dikembalikan posisinya sebagai pelayan Fir'aun kembali. Sementara juru roti 3 hari sejak ditafsirkan mimpi oleh Yusuf itu akan ditinggikan tapi di tiang gantungan. Sekali lagi, kita tidak tahu masalahnya apa. Tetapi yang kita mengerti bahwa Yusuflah yang menjadi peran utama di dalam kejadian ini, saudara. Yusuflah yang menjadi peran utama di dalam peristiwa ini. Hanya karena Yusuf, maka peristiwa mimpinya juru minum dan juru roti itu diungkapkan dalam kitab suci. Kenapa? Karena faktor Yusuf, bukan faktor mereka. Nah betul saudara, ketika Fir'aun itu mengembalikan posisi mereka. Yang satu dipermuliakan, dikembalikan pada posisinya, yang satu lagi digantung. Maka sebenarnya sejak saat itu, Yusuf itu menjadi orang terkenal sebenarnya. Karena dia mampu menafsirkan mimpi. Sebab tadi juru minum dan juru roti nggak ada yang bisa menafsirkannya. Lalu Yusuf bilang gini, hanya Tuhan yang sanggup. Nih, salah satu orang yang diurapi Tuhan, setiap kali ada masalah, setiap kali ada problem hidup, dia dikembalikan kepada Tuhan.
Kalau saya bisa artikan begini, aku bisa menafsirkan mimpimu, tapi karena Tuhan yang memberikan tahu kepadaku. Kira-kira seperti itu. Hanya Tuhan yang mampu membuat aku mengerti arti mimpi itu. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan terjadilah sebelum dua orang ini dikeluarkan dari penjara, Yusuf bilang begini, ingat ya, kalau nanti engkau sudah keluar, ingat peristiwa ini, keluarkan aku dari lubang yang gelap ini, dari lubang yang tertutup ini, artinya dari penjara ini. Ingat ya, yaitu manusiawinya Yusuf, saudara. Karena dia pengen bebas. Dan hebatnya, dia tidak menceritakan kejahatan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Yusuf sama sekali tidak menceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Ini sebagai bukti bahwa Yusuf memang benar-benar mengasihi kakak-kakaknya. Dan yang kedua, Yusuf benar-benar tahu ini proses dari Tuhan. Kakak-kakakku itu dipakai Tuhan untuk memproses aku. Wow. Manusia jenis ini, saudara. Ini kalau terjadi di masa-masa sekarang ini, pasti Yusuf ceritanya lain. Ya, Yusuf mungkin bilang gini, ya ini gara-gara kakak-kakakku pada iri kepadaku. Ini gara-gara saudara-saudaraku benci kepadaku. Ini gara-gara keluargaku tidak suka dengan keberhasilanku. Maka aku masuk penjara. Yusuf nggak melakukan itu, saudara. Dia cuma bilang, aku memang dijual. Ya, aku dicuri katanya, dan dijual. Dia tidak menyebutkan satu nama kakaknya pun. Ini menandakan Yusuf mengerti betul. Yusuf mengerti betul rencana dan maksud Allah. Kenapa dia sampai situ? Hebat, saudara. Saya mau katakan Yusuf itu hebat. Tidak mengumbar rasa benci. Tidak mengumbar balas dendamnya kepada keluarga atau kakak-kakaknya. Pantas saja orang seperti ini Tuhan selalu berkenan. Pantas saja orang seperti ini Tuhan selalu memberikan hikmat marifatnya. Luar biasa bukan? Ya. Sangat jarang kita temukan orang yang memiliki karakter seperti ini. Ya. Dan saya percaya ketika Yusuf minta memohon kepada mereka, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun. Ini memang manusiawinya Yusuf. Yusuf ingin hidup bebas. Dan ikut mewujudkan seluruh kehendak Allah di dalam hidupnya. Tapi apa yang dibalas, saudara? Setelah mereka keluar nih, ya, yang satu dimuliakan, yang satu dihukum mati, ya, mereka lupa. Sementara waktu mereka lupa. Dan Yusuf tetap ada di dalam lubang sempit yang tertutup itu. Artinya di penjara. Dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dia tidak teriak-teriak. "Oi, gara-gara aku, kamu dikembalikan posisimu. Gara-gara aku, kamu mendapatkan posisimu kembali. Gara-gara aku, kamu sukses. Gara-gara aku, kamu bebas." No. Narasi Alkitab tidak pernah berbicara tentang Yusuf yang teriak-teriak seperti itu. Dia tetap tenang. Dilupakan oleh orang yang pernah ditolong. Dia tetap tenang. Tidak diingat oleh orang yang pernah ditolong. Dia tetap tenang. Karakter seperti ini sungguh merupakan sebuah harta yang berharga seperti yang saya katakan kemarin. Itu dijaga betul. Yusuf bukan hanya menjaga moralitasnya terhadap godaan wanita istri Fir'aun itu, istri Potifar itu. Yusuf tidak hanya menjaga moralitasnya
terhadap kebencian kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf juga menjaga karakternya sebagai anak Allah. Karena Yusuf menyerahkan kehidupannya penuh kepada Allah. Kalau toh juru minum itu lupa kepadaku, Allah yang mengartikan mimpi itu tidak akan pernah lupa kepadaku. Kalau mereka mengabaikan kebaikanku, Allah yang mengizinkan aku ada di tempat ini tidak akan pernah melupakan aku. Itu hebatnya Yusuf, saudara. Makanya manusia unggul satu ini sungguh menjadi sebuah berkat bagi Yakub. Tidak salah kalau Yakub memilih dia, memilih Yusuf sebagai orang yang sangat dikasihinya. Karena karakternya yang luar biasa. Apakah saudara pernah mengalami hal-hal seperti Yusuf? Saudara pernah menolong orang tapi dilupakan? Saudara pernah membantu orang berkesusahan lalu mereka tidak ingat saudara? Ketika saudara perlu bantuan mereka melupakan saudara? Kalau itu yang terjadi, ingatlah Yusuf. Gak usah teriak-teriak. Gak usah keluar-keluar bahwa kita pernah membantu dan menolong manusia. Kalau saudara toh pengen teriak, teriaklah kepada Tuhan. Kalau orang melupakan saudara, teriaklah kepada Tuhan. Dalam hal ini, kebaikan yang pernah ditabur oleh Yusuf selalu menemukan jalan untuk kembali. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf selalu menemukan jalan untuk kembali. Karena pada akhirnya nanti Yusuf akan dipermuliakan sekalipun pernah dilupakan. Mari belajar dari Yusuf, tetap setia kepada Tuhan, tetap rendah hati, ya, nggak usah keluar-keluar kemana-mana, tapi bicaralah kepada Tuhan. Maka saudara disebut sebagai orang yang berbahagia dan siap menerima pertolongan dari Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana karakter Yusuf yang luar biasa. Pernah menolong orang tapi dilupakan. Pernah membantu seseorang tapi tidak diingat. Kebaikan-kebaikan Yusuf sepertinya ditelan waktu. Tidak dimunculkan. Tidak disiarkan kemana-mana. Namun kami melihat bagaimana sifat Yusuf yang rendah hati, sabar, menerima keadaan dengan tetap sabar dan tenang. Itulah kekuatan Yusuf. Kalau Yusuf dilupakan oleh orang lain, Allah tidak pernah melupakannya. Kami belajar seperti ini ya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang pernah kami tolong, kami bantu, namun mereka tidak ingat lagi kebaikan yang kami pernah lakukan, kami percaya Allah tidak pernah melupakan kami. Kebaikan yang pernah kami lakukan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Kami akan semakin cinta kepada Engkau. Kami akan semakin mengasihi Engkau. Kami akan semakin tahu rancangan dan keputusan-keputusan yang Engkau berikan buat kami anak-anak-Mu. Dan rancangan Allah pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Kalau mereka dalam masa-masa kesulitan, masa-masa penderitaan, masa-masa ujian, masa-masa sanctifikasi, kuatkan lutut mereka, kuatkan bahu mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka tampil sebagai pemenang seperti Yusuf. Berkati keluarga demi keluarga, berkati suami, istri, anak-anak, berkati pekerjaan, pelayanan, usaha mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah,
di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.